Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triwada Atoya, NIM 19133087 dari jurusan D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, pada video kali ini Tri akan menjelaskan tentang tugas akhir yang Tri buat untuk melengkapi salah satu tugas Tri, yaitu lebih tepatnya UTS tugas teknik penulisan tugas akhir, dengan judul tugas akhirnya yaitu penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK NKM pada UD Tani Makmur. Nah, sebelumnya dalam teknik penulisan tugas akhir sendiri, kita harus berpedoman pada modul yang sudah disediakan oleh fakultas sendiri. Contohnya saja untuk teknik penulisannya itu dengan format tulisan dengan font Times Roman dengan ukuran 12 dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini yaitu adanya latar belakang. Dengan latar belakang, banyaknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang perlu melakukan beda strategi keuangan di era globalisasi yang begitu maju saat ini. Saat ini, kedua bisnis diharapkan mengungkapkan beberapa kali tentang pertumbuhan perusahaan keuangan, salah satunya pelaku ekonomi yang mata pencariannya berdominasi perekonomian dunia adalah usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut dengan UMKM. Pada kenyataannya, perusahaan kecil dan menengah juga menghadapi kesulitan, antara lain rumitnya menelusuri apa yang terjadi dalam aktivitasnya. Salah satunya yaitu masalah yang sering terabaikan, yaitu pengelolaan keuangan. Nah, menyadari situasi kondisi saat seperti ini, maka diperlukan inovasi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. UMKM sedikit dipermudah dengan adanya standar akuntansi keuangan, entitas mikro, kecil dan menengah atau yang disebut dengan SAK MKM. Yang diterbitkan langsung oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang dinamakan dengan Expon Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah atau ED-SAK MKM yang telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi 12 Keuangan dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016. Dengan adanya SAK MKM ini dapat membantu dan memudahkan pelaku UMKM dalam mengaplikasikan akuntansi pada usaha mereka, sehingga dapat dengan mudahnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Meskipun SAK MKM ini bisa dibilang sederhana, namun dapat memberikan informasi yang handal dalam menyajikan laporan keuangannya. Dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang merupakan suatu bentuk peningkatan kualitas laporan keuangan yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan kredibilitas laporan keuangan yang dimaksud. Nah, pada toko ID Intani Makmur sendiri yang merupakan toko yang menyediakan berbagai peralatan pertanian seperti penjualan pupuk, bibit, dan peralatan tani lainnya. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, pemilik toko ini tidak memiliki laporan keuangan, namun pemilik toko hanya melakukan pencatatan yang sederhana. Pihak toko melakukan pencatatan transaksi yang terjadi dalam aktivitas usahanya sehari-hari. Pada umumnya ada dua, yaitu transaksi yang pertama transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Setelah ditelusuri lebih dalamnya, ternyata toko ini hanya melakukan pencatatan terhadap transaksi penjualannya saja. Bukti transaksi berupa nota penjualan yang sudah tersedia, namun akan dibuatkannya apabila pembeli yang meminta. Jika tidak, maka pihak toko tidak akan membuatkannya. Sedangkan untuk transaksi pembelian, pihak toko tidak melakukan pencatatan setiap transaksinya. Kegiatan operasional seperti beban gaji, beban angkut, serta beban listrik juga tidak dicatat. Bahkan pihak toko tidak menyimpan bukti pembayarannya dari kasus tadi, maka saya tertarik untuk mengangkat judul TA, yaitu penyusunan laporan keuangan berdasarkan UMKM di UD Intani Makmur ini.
Nah, berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah yang kita dapatkan adalah bagaimana penerapan SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan UD Indradi Makmur dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Indradi Makmur ini dalam penyusunan laporan keuangannya. Dari rumusan masalah, adanya tujuan penelitian. Nah, dari tujuan penelitian ini saya adalah untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada UMKM untuk UD Indradi Makmur dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan pada UD Indradi Makmur. Manfaat dari penelitian ini adalah ada 3 bagi penulis, bagi pembaca, dan bagi toko UD Indradi Makmur sendiri. Yang pertama, bagi saya sendiri adalah sebagai untuk pengembangan ilmu dan memperluas pengetahuan serta syarat untuk menyelesaikan tugas pada program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan memperoleh tambahan wawasan, pengetahuan, serta keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi dan kecerdasan. Sedangkan bagi pembaca adalah sebagai untuk penambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi biaya, serta referensi untuk para peneliti lainnya. Sedangkan untuk bagi toko UD Indradi Makmur ini adalah sebagai bahan masukan informasi dan saran dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya di masa yang akan datang, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UD Indradi Makmur sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pertama, adanya pengertian akuntansi dan siklus akuntansi. Menurut Harapap, tahun 2011 menyatakan bahwa akuntansi menyangkut angka-angka yang disajikan dasar dalam proses pengetahuan keputusan. Angka-angka itu menyangkut uang ataupun nilai moneter yang menggambarkan catatan dan transaksi perusahaan. Sedangkan menurut LM Sharim tahun 2012, akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informalnya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Nah, dari definisi di atas dapat saya simpulkan bahwa akuntansi merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi tentang bisnis dan transaksi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan yang berguna bagi pengambil kebijakan ekonomi. Sedangkan siklus akuntansi sendiri merupakan suatu lingkaran proses akuntansi untuk membukukan transaksi dan kejadian selama satu periode akuntansi tertentu sampai tersusunlah laporan keuangan. Selanjutnya adanya standar akuntansi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK MKM tahun 2016 menyatakan entitas mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan MKM yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah bagaimana peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Sedangkan standar akuntansi keuangan entitas mikro dan menengah SAKM MKM menurut Henry tahun 2014-nya menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan mencakup konvensi, peraturan, prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh sebuah lembaga resmi ataupun badan pembentuk standar pada saat yang tertentu. Yang ketiga adanya persamaan akuntansi. Yang kita tahu persamaan akuntansi adalah harta sama dengan hutang ditambah dengan modal atau pasifa. Persamaan akuntansi sering juga disebut dengan PDA dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenalkan oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan lainnya. Semua perusahaan pasti memiliki harta ataupun aset yang dikenal juga sebagai sarana melancarkan liabilitas serta kewajiban ataupun modal
beban yang harus dibayarkan, serta sistematis maka dapat dirumuskan sebagai aktiva, hutang ditambah modal. Metode pencatatan akuntansi ada dua, yaitu basis kas dan basis aktual. Basis kas merupakan pengakuan pendapatan pada kas basis pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Dalam konsep kas basis ini menjadi hal yang kurang penting mengenai hak untuk menagih. Adapun jurnal untuk dasar metode basis kas ini ialah pencatatan pada saat pendapatan dan kas diterima. Sedangkan pada basis aktual menyatakan bahwa pendapatan diakui saat diperoleh dan di saat direalisasi dan terjadi ketika perusahaan menyerahkan produk ataupun jasanya. Pendapatan dapat direalisasi saat memperoleh aktiva yang dapat diubah menjadi kas ataupun secara kas, serta dapat diakui saat barang ataupun jasa yang masih diproduksi selesai diproduksi ataupun tergantung dalam keadaan suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya masuk ke saldo akun normal. Nah, di sini sudah saya sediakan saldo akun normal, yaitu aktiva akta yang saldo normalnya di debit, akumulasi penyusunan aktiva di kredit, kewajiban ataupun hutang di kredit, modal atau aktivitas di kredit, dan PV-nya di debit, pendapatan kredit, beban ataupun biaya di debit. Saldo normal pada proses akuntansi adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit ataupun kredit berdasarkan klasifikasi di dalam bagian akun. Mungkin saja akun yang diharapkan memiliki saldo normalnya sebagian di debit sebenarnya memiliki saldo kredit dan sebaliknya. Selanjutnya adanya akun. Di laporan keuangan akuntansi tersedianya berbagai akun, yaitu kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, ekuitas, dan lain sebagainya. Akun adalah daftar ataupun catatan untuk mencatat setiap perubahan pos laporan keuangan sejenis. Sedangkan pada kode akun yang tersedia yaitu kode angka, kode angka urut didahului dengan huruf. Kode akun merupakan kode perkiraan yang berguna untuk memudahkan pencatatan ke perkiraan ataupun buku yang harus kita posting nantinya. Pengodian ini juga memudahkan dalam klasifikasi perkiraan dan memutuskan laporan keuangan, yang biasanya setiap perusahaan membuat daftar kode perkiraan atau sering disebut dengan chart of account. Selanjutnya adanya komponen laporan dan keuangan. Di akuntansi sendiri, adanya komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi, dan penghasilan komparasi lainnya selama periode tersebut, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisikan ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi yang menjelaskan penjelasan lainnya, informasi komprehensif, laporan posisi keuangan pada awal periode yang terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retropresif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan. Selanjutnya adanya jurnal. Jurnal menurut Mulyadi tahun 2010 menyatakan bahwa catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Selanjutnya adanya buku besar. Menurut Harry tahun 2013 di bukunya, yaitu buku besar dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum atau yang disebut dengan general ledger atau buku besar pembantu disebut dengan subsidiary ledger.
Selanjutnya adanya neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jumlah debit maupun kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit ini harus dibuktikan pada setiap akhir periode di laporan keuangan akuntansi. Selanjutnya adanya jurnal penyesuaian. Di penyesuaian ini adanya kayak jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun di buku besar pada akhir periode akuntansi yang disebut dengan ayat jurnal penyesuaian. Dan terakhir adanya neraca saldo. Di neraca saldo ini atau yang disebut dengan kertas kerja yang berguna untuk alat membantu dalam memahami alur data akuntansi mulai dari neraca saldo sebelum penyesuaian sehingga menghasilkan laporan keuangan sebagai produk akhir dari siklus akuntansi. Nah, hanya sedikit yang bisa saya jelaskan materi tentang bab 1 sampai bab 2 yaitu tinjauan pusaka. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.